Jadi people pleaser itu melelahkan, tapi kamu yakin kamu benar-benar people pleaser? Pernah nggak sih kamu merasa nggak enak bilang enggak? Misalnya teman minta tolong dan kamu langsung bilang iya, padahal kamu capek banget atau takut banget kalau nggak bantu nanti dianggap egois. Tapi yakin kamu sebenarnya people pleaser? Bisa jadi kamu salah paham tentang dirimu sendiri. Hai, selamat datang di Ma Channel. Channel yang akan membahas seputar hal-hal yang relate sama kamu yang dikaitkan dengan ilmu psikologi. Di video ini, kita akan bahas perbedaan penting antara people pleaser dan altruist. Dan siapa tahu, kamu sebenarnya bukan people pleaser loh. Jadi, pastikan kamu nonton sampai akhir ya. Fenomena people pleaser ini makin sering kita dengar, apalagi di media sosial. Banyak orang mengaku jadi people pleaser karena takut mengecewakan orang lain. Bahkan, tren ini juga sering jadi candaan seperti, "Aku sih yes dulu, nangisnya belakangan." Tapi masalahnya, kalau terus-terusan, ini nggak sehat loh. Contohnya, kamu lembur kerja, tapi temanmu minta tolong, dan kamu tetap mengiyakan. Akibatnya, kamu capek sendiri kan? Di sisi lain, ada orang yang membantu karena memang ingin, bukan karena terpaksa. Mereka disebut altruist. Jadi, apa bedanya dan kenapa penting banget memahami ini? Altruisme versus people pleaser. People pleaser dan altruist terlihat mirip, tapi sebenarnya beda jauh. Yuk, kita lihat perbedaannya. People pleaser membantu karena takut konflik atau ingin diterima. People pleaser sering bilang iya karena takut menolak. Mereka khawatir dianggap egois, nggak peduli, atau bahkan takut ditolak secara sosial. Sebaliknya, seorang altruist membantu memang karena ingin, tanpa tekanan. Mereka nggak peduli tuh dengan apa kata orang, dan kebaikan mereka tulus dari hati. People pleaser, mereka akan burn out, merasa dimanfaatkan, dan mereka sering merasa terpaksa, dan setelah membantu, mereka malah lelah atau malah merasa dimanfaatkan. Sebaliknya, altruist, setelah membantu, mereka akan merasa puas, bukan terbebani. Secara psikologi, perilaku altruistik dijelaskan dalam Empathy Altruism Hypothesis oleh Bateson. Menurut teori ini, tindakan altruisme lahir dari rasa empati yang mendalam. Sementara itu, perilaku people pleaser sering dikaitkan dengan kebutuhan validasi atau takut konflik yang dijelaskan dalam teori self-determination. People pleaser sering dikaitkan dengan people pleasing syndrome, sebuah pola perilaku untuk menghindari konflik atau mencari penerimaan sosial. Contohnya, bayangin kamu bantu teman belajar untuk ujian. Kalau kamu melakukannya karena memang ingin membantu dia sukses, itu tandanya kamu altruist. Tapi, kalau kamu bantu karena takut dia marah atau nggak mau berteman lagi sama kamu, itu tandanya kamu people pleaser. Sekarang waktunya introspeksi. Apakah kamu lebih cenderung altruist atau people pleaser? Yuk, cek dengan pertanyaan ini. Yang pertama, kamu merasa bahagia setelah membantu orang lain? Kalau iya, itu tandanya kamu altruist. Yang kedua, kamu membantu karena takut orang lain kecewa. Kalau iya, itu tandanya kamu people pleaser. Yang ketiga, kamu merasa terpaksa bilang iya, tapi nggak berani bilang tidak. Itu tandanya kamu people pleaser. Dan yang keempat, kamu membantu tanpa mengharapkan pujian. Jika iya, itu tandanya kamu altruism. Kalau kamu merasa lebih cenderung ke arah people pleaser, nggak apa-apa kok. Kamu masih bisa belajar untuk berubah. Ini dia beberapa tips yang bisa kamu coba. Yang pertama, belajar berkata tidak. Nggak apa-apa kok untuk menjaga diri sendiri. Kamu nggak harus selalu bilang iya untuk membantu orang lain bahagia. Yang kedua, pahami batasanmu.
Ingat, menjaga kesehatan mental itu juga penting loh. Kamu harus tahu yang mana prioritas dirimu dan yang mana kamu bisa bantu orang lain. Yang ketiga, merefleksikan diri. Pikirkan, kenapa kamu membantu? Kalau motivasimu karena takut atau terpaksa, coba evaluasi ulang dirimu sendiri. Sekarang udah tahu kan kalau altruisme dan people pleaser itu beda banget. Jangan biarkan rasa takut atau tekanan membuat kebaikanmu terasa berat. Membantu itu baik, tapi harus dari hati, bukan paksaan. Jika kamu punya topik bahasan yang menarik dan relate, yuk komen. Topik yang menarik akan kami sajikan di konten berikutnya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar, menurut kamu lebih cenderung ke arah people pleaser atau altruis? Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.